konsisten itu melelahkan, Bang. Jadi konten kreator misalkan konsisten melelahkan kan. Satu kali, 2 kali video, 5 kali sampai 1000 kali video itu aman. Tapi 1000 kesana lu masih aman nggak mental lu? Dan gua kesel banget sama orang yang suka nge-share quotes di TikTok. Kenapa? Donatur dilarang ngatur, cewek-cewek. Jangan standar TikTok lah. Treatment physical touch. Malah kita udah diributin dari kecil, dia diributin sama belajar. Udah gede dia harus mikir gimana cara cari uang buat diri sendiri dan keluarga di rumahnya, buat orang tua. Udah gede, udah nikah, udah mikirin anak istri, tanggung jawabnya dunia akhirat. Siapa bebankan dengan standar-standar physical. Menurut gua nih buat cewek-cewek nih kalau udah punya suami, selama suami lu nggak main cewek, nggak main judi, dia gawe bener, geus, arek main futsal, lihat TikTok gua dikasihin bunga tiap malam tiap bulan terus lu berpikir akan sama, tidak bro. Ini harus jadi hook ya. Gua lagi kumpul nih. Lu tahun ini mau nikah, calonnya udah ada? Belum ada. Selamat datang di Binet Talk, Better Internet, Better Life. Oke, Jar, berarti itu gratis ya si seminarnya? Seminar gratis. Gua mau bikin poster dan lain-lainnya tuh mungkin malam ini udah selesai kalau nggak besok. Jadi pesertanya nggak sengaja gua nggak batasin. Itu mah siapa aja yang mau belajar tentang bisnis atau memaksimalkan bisnis kamu lewat konten kreator. Jadi ketika nanti lo cuma konten kreator bukan pengusaha yang punya produk pun bisa dia akan ngajarin juga cara yang itu tadi. Gimana caranya video lo rame, tapi produk nempel, jangan cuma rame doang. Mantap nih buat Binet Lovers, coba. Tapi nggak terlalu banyak ya, dibatasin nggak? Enggak gue batasin. Nah, ini nih. Infonya ntar bakal dibikin ya? Bakal dibikin. Stay tune di Binet support dong, Binet. Nanti gue berarti kan moderatornya nanti di sini aja ya, pakai wifi Binet ya? Boleh lah. Boleh nggak? Boleh lah. Nanti gue boleh jadwalin. Iya, gue lagi ngobrol dulu sama Rio yang desainnya. Kalau gue bantu desain lah sama lu lah, nunggu Rio. Yang desain Depeng, biar gue live-nya di sini. Masnya Zoom-nya di sini ya? Support by Binet ya? Serius. Jadi internet yang gue pakai biar gue nanti jadi moderator nggak error gitu kan. Di sini bener kan? Deal. Nanti gue bilang ke Pak Berto. Oke. CEO-nya soalnya nih ya. Langsung bilang aja ya. Ih, luar biasa. Makanya pakai Binet ya, Jar ya? Iya. Karena Binet adalah internet service provider asli Karawang. Betul. Yang terbaik untuk masyarakat Karawang. Betul. Ya kan? Layanan 24/7 ya, tanpa FUP. Luar biasa kan? Itu apa? Pembatasan kuota. Jadi biasanya kalau lu pakai ISP lain, terus lu akhir bulan, itu biasanya lemot-lemot. Karena FUP-nya udah habis. Pantas jadi gini, kalau mau habis tuh kita udah ketahuan yang mulai lemot ya. Rek beak ya kuotanya gitu. Rek beak ya provider ya gitu kan. Nah, Binet enggak aja. Keren kan ya. Pakai Binet. Tapi belum ke perumahan gua. Lagi izin katanya. Betul. Belum narik kabel. Karena cuma di Binet ya. Layanan 24/7 dan responsif. Berarti dibantu ya sama Binet ya. Betul. Nanti gua ngomong ke narasumbernya, ke Bang Billy. Kalau si Kang Billy mah udah aman dia. Dan si Kang Billy ini baru pulang dari Karawang. Denny Sumargo. Denny Sumargo ya. Denny Sumargo. Mantap. Terus dia sering sekarang lagi syuting ke Luna Maya. Lagi keliling Luna Maya teh. Lagi keliling-keliling. Terus kemarin udah sama Atta, podcastnya Atta. Ya the best lah maksudnya. Gue punya privilege kenal sama dia dan gue coba sebarkan kebermanfaatan itu karena dia pun sama. Ya saya lagi pengen bermanfaat. Jar, gue lihat lu tadi sempat spill tentang Bob Sadino tuh. Apa yang bisa lu ambil dari Bob Sadino? Karena mungkin apakah yang diambil sehingga bisa bikin lu bisa survive sampai sekarang? Ya, yang pertama itu sukses versi dia tuh bisa makan sepiring berdua dengan keluarga, bisa makan di atas piring itu ada lauknya, udah sukses menurut dia. Terus belajarlah dari jadi goblok itu kata dia. Gua takut salah nih ya. Pokoknya gua pernah dengar belajar dari goblok adalah orang goblok tuh mau ngapain aja mau gitu. Misalkan nih lu jual handphone ini ke daerah Telagasari. Kalau orang pintar dia akan berhitung. Gua ke Telagasari habis 30.000 pakai bensin. Cost and benefit. Costnya berapa, benefitnya apa? Beda ya orang pintar sama orang cerdas beda ya. Orang pintar akan ngerasa dirinya pintar akhirnya
Oh, oke, di sana kayaknya nggak ada deh orang yang beli iPhone. Oh, oke. Kayak gitu. Tapi kan Nyangka-nyangka. si Bob Sadino itu mematahkan semua Oke. prototipe itu kan. Akhirnya dia dagang aja, dagang telur kan, Telur door dulu to kan? door dan lain-lain. Ya Oke. kayak gitu. Maksudnya orang goblok tuh akan melakukan apapun Iya. untuk hidupnya lebih baik gitu. Oke, sehingga lu itu lo ya banyak belajar dari Bob. Sama satu lagi dia tadi jadi ngobrol sama muridnya, dia bilang gini, kamu sukses cari apa? Kamu usaha cari apa? Cari untung. Ditanya Bob Sadino, kalau Bob Sadino usaha cari apa? Cari gagal. Pas ditanya yang pengen untung terus, emang lu usaha bakal untung terus? Enggak kan, ada gagalnya. Terus Bob Sadino tanya balik, emang usaha nggak akan emang usaha lu bakal gagal terus? Enggak kan? Enggak. Jadi sama aja, mau cari untung cari gagal sama aja goblok gitu kan, kata dia. Oke. Gitu. Ya kayak gitulah. Oke. Nah, oke Jar. Ini dalam banget ya, dari sekian panjang waktu nih. Ternyata gue melihat Anjar ini sudah banyak belajar di luar sana sehingga lu kesini datang sini udah beda nih pembahasan. Dulu kita Beda. cuap-cuap ya kan. Banyak bercanda lah. Banyak bercanda ya. Ilmunya Ya walaupun sebenarnya sekarang juga lu masih tetap Anjar yang sama gitu. Dan yang dengan dulu cablaknya, dengan ceplas-ceplosnya gitu kan. dan yang dulu gue balikin lagi, gue nggak mau jadi manusia egois yang berbicara tanpa keilmuan. Oke. Karena berbahaya itu kan. Berbahaya. Bisa menyesatkan banyak orang. Ketika orang itu percaya dengan omongan gue yang tidak jelas ilmunya dari mana, Iya. itu kan menjadi dosa jariah buat gue. Oke. Kayak gitu. Sekarang mah gue kan ilmunya berusaha untuk jelas, gue baca buku lagi, gue nonton YouTube lagi, gue ketemu orang-orang yang luar biasa lagi kayak gitu. Jadi minimal insya Allah lah apa yang saya omongin bukan dari saya doang ini, dari orang lain juga gitu. Minimal mun dosa, mun sesat bareng-bareng ya. Kayak gitu. Oke Jar, coba kita balik ke konten nih. Kan lu juga sekarang ngonten terus kan? Masih dong? Masih sangat Setiap masih. hari kan? Malah makin sehari serius berapa gua. upload? Satu. Harus tuh Instagram ya? harus. Harus ya? Kadang gua mirroring ke TikTok, TikTok, ke mirroring. Short, ke Facebook Pro. Oh Facebook Pro juga ya? Iya, lagi belajar Facebook Pro. Mantap. Katanya lebih menghasilkan karena kan konsepnya monetisasi ya. Monetisasi, betul Facebook Pro. Nah, orang konten itu kan mahal ya. Butuh lighting, di sini ada lighting 2 nih, softbox ya kan, Iya. kamera, tripod, belum lagi mungkin alat-alat pendukung lain lah. Ini juga laptop ya. Biar pajangan menunjang aja. performa konten. Iya, performa konten gitu ya. Kayaknya harus banyak duit Jar kalau konten tuh. Menurut lu setuju nggak dengan stigma itu, dengan stereotip itu? Enggak. Kalau konten tuh harus kaya dulu, lu baru bisa konten. Enggak. Loh, Jadi gini. Iya dong Jar. Enggak, gua jelasin Gimana? sedikit, Pak. Coba, oke. Ini studi kasusnya kita ambil bedah dari Haji Basri. Kalau lu lihat di TikTok Haji Basri, Oke. dia tuh pensiunan, bapak-bapak nggak ngerti teknologi gimana-gimana. Dia jadi afiliator di TikTok. Oke. Jadi misalkan ini adalah produk seblak, Oke. dia akan ayo beli seblaknya sekarang juga di keranjang kuning. Oke. Cuma gitu doang, dia upload dengan kamera burem, konten setiap hari. Tapi kalau lu lihat, lu searching Haji Basri, dia termasuk afiliator yang views-nya FYP terus. FYP terus. Itu kalau ngomongin masalah equipment ya, Oke. dia blur. Dia ngomongnya nggak pakai mic, Oke. dia hanya belajar dari buku cara cepat FYP gitu. Oke. Sampai dia dinotis sama pembuat bukunya gitu, sampai dibikin podcast sama pembuat bukunya. Nah. Kalau misalkan uang adalah halangan untuk jadi konten kreator, Haji Basri sudah memecahkan stereotype itu dong. Oke. Sudah ada bukti nih ya. Nah, oke. Terus lagi, orang kaya bisa nggak jadi konten kreator? Bisa. Maksudnya orang kaya bisa nggak bikin konten bagus? Bisa. Bisa. Dengan bayar orang, Oke. tim kreatif dan lain-lain. Tapi balik lagi ke orangnya, Peng. Oke. Lu misalkan invest untuk konten sosmed tuh 100 juta, sewa orang dan lain-lain. Tapi kan yang imprint tuh lu. Oke. Kalau selama otak lu masih ada kepemimpinan yang gua akan bikin yang gua suka, gua nggak mau terima kritikan dari tim kreatif gua. Menurut gua otak gua paling kreatif. Jadi konten tapi ini nggak apa? Kontennya berkualitas dan ngebuat sosial brand dia bagus nggak? Oke. Nggak juga kan? Belum tentu Kecuali lu invest sok lu mau apaan aja bebas. ya. Oke. Itu kan tim kreatif yang bisa. Kreatif. Itu beda soal ya. Makanya Oke. gue masih bingung kata orang, gue tuh pengen konten tapi era ngomong itu gue ribuan orang ngomong kayak gitu, pengen lu ya. ribuan orang ngomong kayak gitu. Dan emang gue dari lahir udah bisa lancar ngomong kayak gini kan enggak? Sekarang sampai detiknya dia masih belibet kan ngomong. Iya. Iya, itu mah kemampuan otak dan rasa ingin. Oh iya, satu lagi, gue dikasih tahu orang yang sukses adalah ada orang yang sukses yang kita lihat, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier dan lain-lain, sampai Deddy Mulyadi gitu kan, sekarang gubernur ya. Iya.
menurut gue dia teh banyak nge-push dirinya mempelajari hal-hal yang dia tidak suka. Orang yang ingin berkembang dia akan melakukan hal-hal melawan untuk melakukan hal-hal yang dia tidak suka. Contoh, gue nggak suka lagi belajar, capek, gue mending belajar dari otak gue aja. Tapi nggak ada ilmunya kan. Ada gue belajar baca buku lagi, gue nggak mau belajar, gue baca YouTube lagi. Tapi kan ini padahal agak berlawanan sama yang tadi lu bilang tentang Panji Pragiwaksono. Gimana? Kan kerja itu capek. Cari kerja yang menyenangkan. Gue coba klikin ya. Nih. Maksudnya di mana tuh? Nih, Panji bilang carilah kerjaan yang lu sukain biar lu senang melakukannya. Like or dislike itu bisa dibentuk, Peng. Kita pernah nggak makan makanan yang lu nggak doyan, anggap durian, misalkan lu nggak doyan durian, tapi lu mencoba kata orang durian itu enak, terus lama-lama lu nggak doyan. Nah, itu lu sedang melawan apa yang ketidaksukaan lu kan. Nah, misalkan Panji bilang, lu kalau suka syuting ya syuting. Konsisten itu melelahkan, Bang. Jadi konten kreator misalkan konsisten melelahkan kan. Satu kali, 2 kali video, 5 kali sampai 1000 kali video itu aman. Tapi 1000 kesana lu masih aman nggak mental lu? Belum lagi komentar netizen yang pro kontra kayak gitu. Berarti kita harus siap mempelajari atau melawan apa yang kita tidak suka. Suka di awal. Jadi gua ini mau gua combine ya dari apa yang dibilang sama teman gua sama Panji Pragiwaksono. Kata Panji, carilah pekerjaan yang kamu suka biar kamu bahagia menjalaninya karena kerja itu lama dan melelahkan. Di balik suka itu kita kan ada pasti yang tidak sukanya. Untuk konsisten itu, gue butuh omongan teman-teman gue dong. Gue butuhan omongan teman gue yang orang yang sukses, orang yang mau berkembang itu melawan ketidaksukaan dirinya. Itu. Di situ berarti ya. Lu pernah nggak sih hidup buat kayak nggak suka sesuatu tapi bermanfaat buat lu? Misalkan gue nggak suka, banyak ya orang yang nggak suka air putih. Dia maksain pun nggak suka. Dia belum pernah nemu jadi ada emang. Demi Allah ada. Jadi gini. Air minum. Air putih, air mineral. Jadi ada orang yang setiap harinya. Sih gue pernah lihat. Ya itu mah gak banyak lah ya. Kalau air minum, jadi dia tuh karena keseringan minum Panther, minum teh gelas kayak gitu. Akhirnya dia tuh minum air putihnya kurang dan terkesan mual katanya kalau minum air putih. Jadi sama kayak kalau analogiin air putih lah ya. Misalkan dia nggak suka air putih, gimana cara terus makan, terus minum, itu kan demi kebaikan buat dia. Jadi menurut gua omongan Panji itu nggak bisa ditelan bulat-bulat, karena realitanya akan berbeda. Siapa yang menggunakan omongan itu? Ketika datang teman gua, ternyata nggak klik. Kayak gitu. Nice, berarti di situ ya. Nice, luar biasa. Jar, berarti kan lu sekarang udah benar-benar di titik dimana ketika lu bertindak, ketika lu ngomong itu kan ada ilmunya nih, ada value. Lu udah mulai aware nih. Seiring berkembangnya umur lu kan sekarang, lu udah mulai aware kan. Yang mungkin dulu ya hanya have fun lah. Gua lakuin apa yang gua suka, yang bermanfaat, pokoknya gua pecah, pokoknya gua dikenal banyak orang. Ternyata tidak gitu. segampang dan tidak seindah itu ya. Ferguson. Ferguson belakangnya. Sekarang lu konten, sekarang berkarir ya. Lu padahal sejauh ini padahal lu tidak tidak office hour ya. Apa tuh office hour? Jam kerja. Enggak. Tapi pernah kerja. Pernah ya? Pernah lu ya? Pernah di Galumas. Pernah ya? 2 tahun, di pabrik 4 bulan. Pernah? Pernah. Nah, akhirnya kan lu banyak mengalami proses kehidupan yang cukup lika-likunya banyak lah. Minimal gue pengalamannya lebih banyak lah daripada umuran gue yang langsung kerja gitu kan di kantor misalkan. Nah, ada satu hal yang mau gue tanyain. Lu ngonten berapa lama? 2012. Tapi mulai ngonten serius mah 2020-an, Bang. Kalau ngonten iseng-iseng 2020 aja lu ngonten. Udah 5 tahun ya? Udah 5 tahun. 5 tahun. Kalau dari enggak, Peng. 2018 serius kan? Berarti 7 ya. 7 tahun, ya kan? Itu lama banget ya. Budak mah nggak bisa lempar. Gue pengen nanya, lu umur berapa sih? Gua umur tahun ini September 33. 33? Udah kayak jikir kan? Kayak jikir lu. 33 Peng. Lahiran 92 September 92. Wah, udah 33, luar biasa. Dan panteknya tanggal lahir gua bareng sama ulang tahun Karawang 14 September. Karawang banget ya, 14 September udah Karawang banget. Kalau ditanya sekerawang apa lu? Lihat KTP gua, Bro. Asik. Ulang tahun bareng. Sama bareng ya. Sekota gua dari. Itu orang Dengklok ya, Jar ya? Orang Dengklok. Tapi lahir mah di Karawang Kota di pabrik es. Umur 8 tahun pindah ke Dengklok tahun 2000.
Oke, 33 tahun. Udah berkeluarga? Belum dong. Biarpun belum berkeluarga, gue pernah merasakan punya keluarga kayak orang-orang. Karena gue pernah pacaran sama janda anak 2. Ini gue tuh siapa nih? Kayaknya gue tahu nih. Tahu, jadi bukan, Oh, ini? bukan, ini mah anaknya kembar. Oh, anaknya kembar. Ya pokoknya gue sayang sama anaknya juga. Oke. Sampai sekarang ya anaknya masih welcome sama gue. Oh lu, pacaran? Pacaran. Jadi 4 tahun bro, mau 4 tahun. Gila. Mau 4 tahun. Oke. Tapi nggak tahu ya, maksudnya nggak jadi terus nikah. Terus kapan sekarang mau berkeluarga? Pengennya sih tahun inilah Hey. biar hidup ada tanggungan, biar hidup lebih menantang. Asik. Orang Karena kan nggak mau gini ada ya. tanggungan lu pengen mau ya? Nggak pengen, karena biar itu ya, kalau diri gua nggak bisa nge-push buat kehidupan gua, minimal harus ada orang lain yang menjadi tanggung jawab gua. Mantap. Kalau gua punya istri, punya anak, minimal lu coba lantarin dia, hukum Allah itu langsung. Gue jolim, akhirnya kebakar dong. Gue butuh bahan bakar baru. Banyak orang yang bilang kenapa sih ya, gue merasa hidup gue gitu-gitu aja. Ya karena dibakarnya kurang keras. Asik. Gue tuh nggak bisa mencut diri sendiri. Asik. Biar dipecutnya sama keluarga gue gitu. Ketambah keluarga gue teh bager pisan. Orang tua gue tuh baik banget, nggak pernah rewel masalah jodoh, nggak pernah. Ada temare duit, rek boga duit, bahkan gue kadang suka minta buat ngerokok, gue pernah gitu. Santuy aja. Karena diciptakannya kebiasaan kesederhanaan itu dari orang tua laki, dari orang tua perempuan. Cita-cita lu apa sih, Jan? Cita-cita gua tuh udah ganti tuh cita-cita sayangnya tuh. Jadi gua susah buat ngejar mimpi tuh. Polri mungkin? Nggak kepikiran tuh mah. Pilot pernah jadi mau pilot. Oh, pilot ya. Sekarang pilot drone bisa lah. Bisa terbang, rekam kanan kiri. Pilot drone lucu. Pilot drone. Dulu kan pengen pilot ini kan. Dulu kan pilot naik ya, sekarang udah dari bawah aja. Iya. Kalau misalkan masalah nikah, yang awalnya tuh gue sangat takut menikah adalah masalah ekonomi. Ternyata gue salah selama ini. Ekonomi tuh mau besar mau kecil relatif bisa dicari. Lu pengen besar kerja lebih keras, lu pengen kecil ya lu kerja leha-leha, lu pengen gak punya duit ya tinggal santai duduk manis gitu kan. Asik. Nah setelah gue pikir banyak ada tren yang sebelum tren kabur aja dulu itu tuh ada tren merit is scary, kalau nggak salah, gue nggak ngerti bahasa Indonesia, intinya menikah dalam menyeramkan, banyak KDRT, banyak selingkuh dan lain-lain kayak gitu. Pada akhirnya gue berpikir bahwa emang menikah itu menakutkan, jadi menikah itu hanya untuk orang-orang yang berani. Asik. Berani mengambil tanggung jawab dunia akhirat. Satu itu, kedua, gue ingin banyak belajar dulu mengenai pengendalian emosi, karena gue tuh terbilang yang kalau pacaran aja masih meledak-ledak emosi, tapi nggak main tangan ya. Misalkan gini, gue emosi, gue berantem, gue lebih baik keluar dulu, keluar udah tenang baru kita gabung lagi. Itu yang gue lakuin biar tidak terjadi kekerasan. Karena gue di backup sama orang tua gue itu, kakak kamu perempuan, adik kamu perempuan, jangan pernah sekali-kali kamu mukul perempuan, karena itu kan berdampak kayak gitu. Nah terus gue pengen belajar, rasanya nggak akan pernah cukup masalah belajar tentang kehidupan berumah tangga gitu ya, sampai gue benar-benar mengalami prakteknya. Gue kan kemarin belajar teorinya nih, sekarang gue pengen belajar prakteknya. Gue nggak mau jadi kepala keluarga atau imam yang agak kasar nih, kepala keluarga atau imam yang goblok ataupun tolol yang menelantarkan anak istri demi egonya pribadi. Misalkan dia kerjanya office hour gitu kan, sampai jam 5 dia nongkrong dulu sama teman-teman sampai jam 12, sampai rumah cuma tinggal capeknya tidur, paginya kerja lagi, nggak main sama anak, nggak ketemu sama istri dengan kondisi yang baik, wah itu bahaya. Gue paling ya, gue nggak seneng aja dengan banyak teman-teman gue yang cerai. Gue benci lah. Belajar dari sana ya. Meskipun bokap gue tuh cerai karena meninggal ya, cerai mati ya, cerai mati sebenarnya. Gue tuh nggak suka aja lihat orang cerai tuh. Lu daripada cerai, kalau lu ada niatan berikan, gue mau cerai nih, lu ingat lagi deh cara lu untuk ke titik ini. Untuk bisa di titik itu, untuk bisa mungkin ya sebagai lelaki berjuang untuk bisa menghalalkan istrinya. Nah gini bro, ada cerita zaman Nabi lah itu mah ya, maksudnya gue dengar dari orang, istrinya Firaun tuh gue lupa siapa namanya. Firaun tuh kita ketahui bersama adalah manusia yang paling gila, mengaku Tuhan, manusia yang paling sombong. Ya. Maksudnya siapapun yang jadi istrinya mungkin udah gedek ya, punya suami Raja Firaun tuh ya. Tapi ada istrinya selalu bilang gini, saya akan nurut sama Firaun, saya akan nurut pada suami saya, karena tugas saya adalah istri itu adalah salah satu jalan pintu masuk surga adalah berbakti kepada suaminya. Nah itu kan tidak terjadi perceraian loh. Mungkin kita nggak pernah tahu Firaun pasti selingkuh dong sama selirnya.
Orang dia nggak takut Tuhan, Iya. ya udah melakukan apapun Dia dengan merasa Tuhan, kan? Nah iya kan, maksudnya kenapa di dunia ini banyak yang orang kok berani cerai dan lain-lain, bahkan selingkuh, gonjang-ganjing rumah tangga pasti ada. Iya. Dan gua kesal banget sama orang yang suka nge-share quotes di TikTok. Kenapa? Yang kontennya menurut gue ya donatur dilarang ngatur, cewek-cewek jangan standar TikTok lah. Terus treatment physical touch. Lala kita udah diributin dari kecil, dia diribetin sama belajar. Udah gede dia harus mikir gimana cara cari uang buat diri sendiri dan keluarga di rumahnya, buat orang tua. Udah gede, udah nikah, udah mikirin anak istri, tanggung jawabnya dunia akhirat. Siapa bebankan dengan standar-standar physical? Menurut gua nih buat cewek-cewek nih kalau udah punya suami, selama suami lu nggak main cewek, nggak main judi, dia gawe bener, enggeus, arek main futsal, arek ningali awen seksi di handphone silakan. Misalkan dia nggak perhatian sebelum kajian teh, yang penting anak sekolah kesehatan terjamin. Bener gak, Bang? Laki-laki tuh hidup untuk membiayai, bro. Hidup untuk pusing laki-laki tuh. Iya. Sekali lagi, jangan yang rumah tangga udah 15 tahun cuma gara-gara lihat TikTok wah dikasihin bunga tiap malam, tiap bulan, terus lu berpikir akan sama. Tidak, bro. Ini harus jadi hook ya. Gua lagi ngomong nih, standar TikTok. Kita sepakat kok, orang Indonesia sepakat standar TikTok itu jadi hook. Ya itu kan Lu keresahan lu itu ya. Gua akan mendidik istri gua nanti adalah lu boleh main TikTok tapi sambil konten juga. Asik. Biar jadi duit. Lu tahun ini mau nikah. Calonnya udah ada? Belum ada. Belum Optimis ada. banget. Lah, Gimana sih, Jar? belum ada. Sumpah. Kirain gua lu optimis tahun ini karena udah ada Nggak ada. calonnya. Justru kalau Gimana sih, Jar? kalau ada gua ada tantangan apa? Nggak ada tantangan. Karena nggak ada, gua akan memperbaiki diri gua berikut gua harus mencari pasangannya. Jadi target ya, lu punya target tahun ini sehingga lu berusaha. Dan gua pastikan gua akan menikah dengan sederhana. Pengen sih rame-rame, tapi kan sekarang lagi banyak banyak yang ketika rame-rame tapi hutangnya di mana-mana. Aduh. Terus ketika resepsi gila-gilaan terus rumahnya masih ngontrak. Aduh. 3 bulan udah bingung buat beli beras, token listrik dan gas. Pokoknya mah gua insya Allah banget nih calon bapak ya. Gua mah pengennya ya KUA aja, terus syukuran keluarga besar, teman-teman kita selesai dah. Mantap. Terus honeymoon ke Madinah. Gua diundang aja. Yoga kasih tahu lah, tapi honeymoon ke Madinah. Masya Allah, tabarakallah. Ya doamu bisa apa aja, Peng. Siapa tahu ini terwujud di Desember 2025. Asik. Tanggal 31 lagi. Terujung teh ujung. Ujung bisanya. Peng 2025. Jadi marek beak barajam Jadi deui. malam pertama malam tahun baru. Bener. Karena kayak rek dinas kan. Bismillah. Tembak. Ya intinya gitu loh, Bang. Gue selalu memaknai hidup ini berarti setiap detiknya, jadi gue nggak peduli, nggak terlalu mencemaskan apa yang datang, nggak terlalu menyesalkan apa yang sudah berlalu. Ladies and gentlemen, Anjar Septianto. Luar biasa, Jar. Thank you banget. Siap, Bang. Udah sharing-sharing, banyak banget motivasi yang bisa di-sharing ke Binet Lovers, khususnya wargi Karawang, ya. Gue melihat lu semakin banyak improvement, semakin banyak hal-hal yang bisa bervalue lah, yang lebih bervalue ya. Dan sekali lagi, gue sebagai pribadi Aldi Depeng, so thanks a lot. Terima kasih banyak udah sharing ke Siap, Bang. Binet Talk, tong kapok jarnya. Siap. Ntar kita di luar ngopi-ngopi bareng lagi. Kita ngobrolin lagi ini, terutama untuk Karawang kita harus gerak apa nih? Harus gerak kemana nih untuk masyarakat Karawang, terutama pemuda. Ya, kita sebagai pemuda kira-kira ke depan kita harus seperti apa nih? Betul. Ya. Mungkin juga nanti next kita bakal ketemu di itu seminar ya. Oke. Sip. Thank you banget Jar atas waktunya. Terima kasih banyak buat Binet Lovers juga nih, wargi Karawang, terima kasih udah nonton episode ini. Sekali lagi like dan komen di bawah siapa lagi yang harus datang ke Binet Talk episode berikutnya. Jangan lupa share sebanyak-banyaknya ke teman, keluarga, dan lain-lain. Terima kasih banyak, dan ini dia Binet Talk, Better Internet, Better Life, dan Binet asli Karawang.